Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Al-Falahira dari kelas 12 RPL 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep teknologi aplikasi mobile. Apa pengertian mobile teknologi? Mobile teknologi merupakan suatu perangkat teknologi yang berbasis mobile atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Hampir semua orang sekarang menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Bahkan zaman sekarang sudah ada yang namanya smartphone, di mana smartphone ini lebih canggih dan lebih menarik dibandingkan dengan handphone biasa. Teknologi yang digunakan dalam smartphone jauh lebih canggih dengan handphone biasa, di mana di dalam smartphone ini teknologinya hampir menyamai dengan teknologi yang ada pada komputer. Setelah Anda mengetahui pengertiannya, mari kita bahas perkembangan teknologi aplikasi mobile menurut sistem operasi Android dari versi ke versi. Perkembangan teknologi aplikasi mobile menurut versi Android. Versi Android sistem terus berkembang mulai dari versi Apple P atau Alpha sampai seperti sekarang Android P yang menjadi generasi Android ke-9 atau generasi Android terbaru masa kini. Sekarang, mari kita bahas perkembangan teknologi mobile tersebut di bawah ini. 1. Apple P atau Alpha dirilis pada tanggal 23 September 2008. 2. Banana Bread yang telah dirilis pada bulan Februari 2009. 3. Cupcake yang dirilis pada tanggal 30 April 2009. 4. Donut yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. 5. Eclair yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2009. 6. Froyo atau Frozen Yogurt yang dirilis pada tanggal 20 Mei 2010. 7. Gingerbread yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2010. 8. Honeycomb yang dirilis pada bulan Februari 2014. 9. Es krim sandwich. 10. Jelly bean yang dirilis pada tanggal 27 Juni 2014. 11. KitKat. 12. Lollipop yang diluncurkan pada Google tahun 2014. 13. Marshmallow. 16. Nougat. 15. Oreo yang diperkenalkan oleh Google pada tanggal 22 Agustus 2017. 16. Android P yang dirilis pada tanggal 25 Juli 2018. Next, ada teknologi pengembangan aplikasi mobile menurut kecepatan jaringan internet. 1. Teknologi Zero Generation. 2. Teknologi Fourth Generation. 3. Teknologi Second Generation. 4. Teknologi Second and a Half Generation. 5. Teknologi Third Generation. 6. Teknologi Third and a Half Generation. 7. Teknologi Fourth Generation. 8. Teknologi Fifth Generation. Next, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi perangkat mobile. Pengertian sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Sehingga suatu sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut seperti scheduling text, keyboard, WAP, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software ponsel seperti keypad, layar, phonebox, baterai, dan koneksi ke jaringan.
Sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi bisa berjalan stabil dan konsisten. Sistem operasi harus dirancang fleksibel sehingga para software developer lebih mudah menciptakan aplikasi-aplikasi yang baru yang canggih. Berikut ini daftar 10 sistem operasi mobile yang populer. 1. Android. 2. iOS. 3. BlackBerry OS. 4. Windows Phone. 5. Symbian. 6. Bada OS. 7. Maimo OS. 8. Migo OS. 9. Open Web OS. 10. Palm OS. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi perangkat mobile. Perkembangan teknologi telekomunikasi semakin mengalami kemajuan pesat. Kecepatan transformasi dalam teknologi ini telah menghadirkan suatu peningkatan digitalisasi yang disebut konvergensi. Konvergensi terjadi ketika beberapa produk terpusat menjadi satu pada saat yang bersamaan dengan segala keuntungannya. Produk smartphone adalah salah satu perangkat konvergensi yang di dalamnya terdapat penyatuan fungsi komunikasi dan PDA atau Personal Digital Assistant. Maraknya penggunaan smartphone yang terjadi pada saat telah menjadi suatu fenomena sosial di lingkungan masyarakat luas, seperti halnya di Kota Bandung dan kota lain-lainnya. Masing-masing konsumen memiliki alasan dan tujuan berbeda dalam mengadopsi smartphone sebagai device-nya. Begitu juga dengan faktor-faktor penentuannya. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya adopsi dan perilaku konsumen dalam menggunakan smartphone juga beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu konsumen dalam memilih untuk mengadopsi smartphone sebagai perangkat konvergensi, mengetahui dan menganalisis manfaat yang dicari konsumen dari produk smartphone sebagai perangkat konvergensi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Selain untuk komunikasi, suara dan SMS, dan mengklarifikasi segmentasi perilaku konsumen terhadap penggunaan smartphone sebagai perangkat konvergensi di Kota Bandung. Lalu penggunaan perangkat lunak pengembang aplikasi mobile. Handphone tentu benda itu sudah tidak asing bagi kita. Puluhan tahun yang lalu, handphone atau lebih dikenal dengan ponsel adalah suatu barang yang sangat eksklusif. Hanya orang yang cukup mapan yang dapat memiliki ponsel itu. Suatu kebanggaan memiliki ponsel, tapi sekarang semua sudah punya. Ponsel adalah kebutuhan semi-primer seperti sepatu, tas, dan aksesoris lainnya yang sering digunakan tidak harus mahal, asalkan bisa digunakan dan tidak terlalu kuno. Oke, ini yang terakhir, analisis hasil observasi penggunaan perangkat lunak pengembang aplikasi. Kini perangkat telepon genggam atau mobile telah masuk ke ranah berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kini perangkat seluler bukan hanya untuk berkomunikasi telepon atau sekedar SMS, namun telah mampu digunakan dalam bidang ekonomi, sosial, hiburan, bahkan ke ranah politik. Setiap orang kini mampu mengontrol bisnisnya dengan sebuah gadget. Setiap orang kini mampu memperoleh informasi dengan cepat lewat media online yang marak di internet. Setiap orang kini mampu menghibur dirinya sendiri dengan memainkan game, memutar musik favoritnya, bahkan menonton film yang lagi trending. Dan semua dilakukan oleh sebuah alat kecil gadget atau mobile seluler. Manfaat komunikasi mobile bagi personal yaitu semakin mempermudah kita untuk berkomunikasi, tidak hanya melalui pesan singkat atau panggilan saya, tetapi juga bisa mengirim data berupa audio dan visual dengan lebih baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.